Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riyadi, NRP 073118400022 dari kelas Fisika Radiasi dan Aplikasinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi tengah semester pada kelas Fisika Radiasi dan Aplikasinya. Pada evaluasi tengah semester kali ini, terdapat 6 buah soal yang diberikan dan akan saya bahas satu persatu. Untuk soal pertama yaitu terdapat sebuah sumber radioaktif yang memancarkan 6 kali 10 pangkat 6 neutron per detik yang jatuh pada penumpang berjarak 3 meter secara horizontal dari sebuah kereta api. Kereta melaju dengan kecepatan 80 mil per jam. Dan berapakah nilai fluence elemen neutron yang mengenai penumpang saat itu? Berikut adalah jawaban dari saya. Diketahui dN per dt-nya yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat 6 neutron per second. Dengan jarak kita asumsikan Y sama dengan 3 meter dari jarak rel kereta api yaitu sebagai X di sini. Dengan kecepatan 80 mil per jam dari keretanya, maka kita ubah menjadi satuan meter per second dikalikan 1600,9,34 untuk dijadikan meter dan dibagi 3600 untuk dijadikan satuan dalam second atau detik. Sehingga kita dapatkan kecepatannya sebesar 35,76 meter per second. Untuk mendapatkan nilai fluence elektron bisa kita dapatkan dengan mengintegralkan rumus dari dN per dt kalikan 1 per 4pi R kuadrat, di mana R kuadrat kita dapatkan dari persamaan Pythagoras, yaitu Y tadi kita ketahui 3 dan X-nya berupa jarak kereta apinya. Sehingga R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, kita masukkan ke rumus. Dengan demikian, kita dapat mengintegralkannya untuk mendapatkan fluence neutron. dN per dt dikalikan 1 per 4pi X kuadrat plus Y kuadrat, di mana dt kita dapat mendapatkan nilai dt dari persamaan diferensial dari kecepatan, di mana V sama dengan dx per dt, sehingga dt-nya bernilai dx per V. Kita masukkan dt senilai dx per V di sini. Nah, sehingga untuk 1 per 4pi V dan dN per dt berupa konstanta sehingga bisa dikeluarkan dari integral. Yang perlu kita integralkan yaitu 1 per x kuadrat plus y kuadrat kalikan dx, mulai dari minus tak hingga tak hingga. Sesuai dengan konsep dari kalkulus, dengan persamaan ini kita bisa mendapatkan rumus hasil integralnya berupa 1 per y tan min 1 x per y, mulai dari minus tak hingga tak hingga. Untuk x sama dengan minus tak hingga, tan θ-nya yaitu sebesar minus tak hingga, di mana θ-nya sendiri bernilai minus pi per 2. Untuk x sama dengan tak hingga, tan θ sama dengan tak hingga, sehingga θ-nya kita dapatkan pi per 2. Sehingga untuk dimasukkan ke dalam rumus, mulai dari tak hingga, pi per 2 dikurang dengan minus tak hingga dikurang minus min pi per 2. Sehingga dapatkan pi bisa kita coret dengan pi. Sehingga fluence neutralnya kita bisa dapatkan 1 per 4 VY kali dN per dt. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai yang sudah diketahui di dalam soal, yaitu 4 V, Y-nya berupa bernilai 3 dan dN per dt-nya 5 kali 10 pangkat 6. Sehingga kita dapatkan nilainya sebesar 1,16517 kali 10 pangkat 4 neutron per meter kuadrat. Untuk yang kedua, soal nomor 2, terdapat positron annihilator di sini dengan T1-nya bernilai 0,2. 0,2 di sini ada lambang elektronnya dan T2-nya 0,7. Dan kita diminta untuk menghitung energi kinetik dari 0,10 MeV yang berupa T3. Yang harus kita ketahui di sini adalah nilai T1-nya. Di sini 0,2 MeV dan T2-nya 0,7 MeV. Dan di soal diketahui T3-nya sebesar 0,1 MeV.
Selanjutnya untuk menghitung nilai energi impaired, net energi transfer, dan energi yang transfer dengan rumus yang sama, yaitu H 0 min 01,022 MeV plus delta Q-nya. Untuk delta Q-nya perubahannya itu kita dapatkan HV1 minus 2MoC kuadrat plus 2M0C kuadrat. Sehingga kita bisa coret, kita dapatkan HV1. Sehingga untuk rumusnya, kita tinggal mendapatkan HV1 minus 1,022 MeV. Untuk energi radiasinya yaitu 0 minus 1,02 plus T3 plus HV1 sehingga kita dapatkan T1 plus T2 minus T3. 0,2 plus 0,7 minus 0,1 yaitu sebesar 0,8 elektron volt. Untuk energi transfernya kita dapatkan 0 min 1,02 plus HV1 di mana ini sama dengan persamaan tadi yaitu T1 plus T2. T1-nya kita masukkan 0,2 dan T2-nya 0,7 sehingga didapatkan 0,9. Untuk net energi transfernya yaitu 0 dikurangi 1,022 minus T3 plus HV1 sama dengan yang rumus pertama sehingga kita dapatkan T1 plus T2 minus T3 yang nilainya juga sama 0,8 elektron volt. Selanjutnya untuk soal ketiga dari data tabel 2.1 ini kita diminta untuk memperkirakan tingkat keterpaparan yang berjarak 5 meter dari sumber Ci kobalt. Dengan jarak kita ketahui 5 meter dengan aktivitasnya 1 Curie dari 60 kobalt. Dan kita ketahui dari tabel ini nilai exposure rate dari kobalt yaitu 13,2. Kita diminta untuk menghitung exposure rate atau X dot di sini yang merupakan tekanan dx per dt. Dari rumus kita dapatkan, rumus yang kita ketahui, L kuadrat kali A kalikan dx per dt. Sehingga dapat dengan mudah kita mendapatkan nilai dx per dt, yaitu exposure rate-nya dikalikan aktivitas, dibagi L kuadrat. Sehingga kita dapatkan dapat mensubstitusikan nilai-nilainya ke dalam rumus ini dengan mengganti satuannya. Sehingga satuannya sama. Sehingga kita dapatkan nilai akhirnya yaitu X dot-nya sebesar 0,0528 L per hour. Untuk soal nomor 4 yaitu terdapat berkas sinar 3 megaelektron volt yang memapar tegak lurus pada lembaran es yang sangat tipis. Untuk soal pertama soal nomor A kita diminta menghitung nilai K, KC, dan KR pada lembaran Fe. Soal B memperkirakan dosis yang diserap lembaran Fe dengan asumsi tidak ada partikel bermuatan. Soal nomor C yaitu kita diminta untuk memperkirakan nilai KC, KR, dan D jika medan magnetnya ada medan magnet yang diberikan dan menghitung nilai G untuk soal nomor D. Baik, untuk soal pertama yaitu karena pada soal terdapat dua yaitu kalsium, Ca dan Cu. Kita hitung satu persatu nilai kerma, koefisien kerma, dan koefisien radiasinya. Untuk Ca diketahui nilai-nilainya yang terdapat di soal seperti ini. Nilai transfer dan absorpsinya masing-masing sudah diketahui. Nah, untuk nilai untuk nilai Ca, nilai kermanya yaitu kita dapatkan dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di dalam soal, yaitu fluence-nya dikalikan energi yang menghasilkan energi fluence dikalikan 0,0021 sehingga kita dapatkan 5,9482 G. Untuk koefisien kermanya dengan menggunakan
koefisien absorpsinya, kita mendapatkan nilai yang sudah disubstitusikan sedemikian dengan memasukkan 0,0216 yang merupakan koefisien absorpsi dari Ca, sehingga kita dapatkan nilainya sebesar 5,8137 Gray. Sedangkan untuk koefisien radiasinya, kita tinggal mengurangi dari koefisien dari Kerma dikurangi dengan koefisien Kermanya, yaitu 5,9482 dikurangi 5,8137, sehingga kita dapatkan koefisien radiasi Ca-nya yaitu 0,1345 Gray. Untuk Cu dengan rumus yang sama, untuk nilai Kermanya, kita tinggal mensubstitusikan masing-masing nilai dengan memasukkan koefisien transfer dari Cu sendiri yaitu 0,0021, sehingga kita dapatkan nilainya sebesar 5,6791 Gray. Begitupun dengan koefisien Kermanya, dengan rumus yang sama, kita tinggal mensubstitusikan nilainya, yaitu untuk koefisien absorpsinya dari Cu sebesar 0,00204, sehingga kita dapatkan nilainya sebesar 5,4907 Gray. Nah, untuk koefisien radiasi Cu, kita tinggal menguranginya juga dari Kermanya dikurangi koefisien Kerma, yaitu 5,6791 dikurangi dengan 5,4907, sehingga kita dapatkan nilai koefisien radiasinya sebesar 0,1884 Gray. Untuk soal yang B, memperkirakan dosis yang diserap dalam lembaran Fe. Nah, jadi dosis yang diserap dalam lembaran Fe ini tidak tentu atau bisa kita dapatkan nilai 0 karena tidak ada partikel yang masuk ke dalam foil itu sendiri. Dan elektron dari luar juga tidak masuk ke dalam, melainkan elektron meninggalkan atau keluar foil. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetimbangan partikel bermuatan. Untuk yang C, kita memperkirakan nilai K, Kc, dan Kr, dan juga dos D. Untuk nilai K, Kc, dan Kr akan bernilai tetap, karena medan magnet itu tidak mempengaruhi nilai K, Kc, maupun Kr. Sedangkan dia akan mempengaruhi nilai D atau dosisnya, di mana dia akan nilainya akan menuju nilai Kc. Ketika kekuatan medan magnetnya meningkat, maka kemampuan absorpsi atau dosisnya tidak terlalu besar. Meningkatnya medan magnet ini menyebabkan semakin banyaknya elektron yang terjebak di dalam foil, sehingga nilai D-nya juga akan menuju nilai koefisien dari Kerma. Untuk soal yang D, kita menghitung nilai G-nya, yaitu dengan rumus yang sudah ada, di mana koefisien Kerma sama dengan 5 kalikan 1 min G, sehingga kita dapatkan rumus G adalah 1 min Kc per K. Di mana sebelumnya kita sudah mengetahui nilai koefisien Kerma dan juga Kerma dari masing-masing ini, Ca dan Cu, sehingga kita tinggal mensubstitusikan nilai Kc untuk Ca, yaitu 5,8137, nilai Kermanya yaitu 5,9482, sehingga kita dapatkan nilai Y-nya yaitu 0,022612 meter kuadrat per kilogram. Begitupun dengan Cu, kita mendapatkan nilai Kc atau koefisien Kermanya dan juga Kermanya. Tinggal kita substitusikan nilainya, sehingga kita dapatkan Y-nya sebesar 0,033174 meter kuadrat per kilogram. Untuk soal nomor 5, kita diminta untuk memplot secara linear dan semi-logaritmik dari aktivitas 100 MBQ dari sebuah sumber P31 selama 3 bulan, periode 3 bulan. Nah, kita ubah dulu waktu 3 bulan ini menjadi hari, karena kita akan memplotnya dalam satuan hari, yaitu 90 hari diperkirakan, sehingga nilai T setengahnya sebesar 45 hari. Untuk aktivitas tolnya 100 MBQ atau 10 pangkat 8 BQ, dan diubah dalam satuan per detik, yaitu kita dapatkan 8,64 kali 10 pangkat 12. Pertama kita cari nilai lambda atau panjang gelombangnya, yaitu dengan rumus T setengah, di mana kita sudah ketahui nilai T setengah ini, sehingga kita dapatkan nilai lambdanya yaitu ln 2 per T setengah. Ln 2 sendiri bernilai mendekati 0,693 dibagi 45.
sehingga kita dapatkan nilainya sebesar 0,0157 per harinya. Selanjutnya kita tinggal dengan rumus A sama dengan A0 E pangkat minus alfa T, kita tinggal masukkan nilai T untuk masing-masing nilai T yang akan kita plot. Saya mengeplotnya dengan interval 15, yaitu dari 0, 15, 30, 45, 60, 75, hingga 90. Dengan nilai A0-nya yaitu sebesar 8,64 kali 10 pangkat 12 per second, X dikalikan eksponen pangkat minus lambda yang sudah kita dapatkan yaitu 0,0154 dengan mengganti T sebesar 0, 15, 30, 45, 60, 75, dan 90, kita dapat menghitung nilai aktivitas untuk tiap waktunya sebesar sekian, 8,64 kali 10 pangkat 2, untuk T sama dengan 0, 6,858 kali 10 pangkat 12 unit per hari, untuk T sama dengan 15, dan seterusnya hingga 90, yaitu 2,161 kali 10 pangkat 12 unit per hari. Selanjutnya kita tinggal memplot titik-titik, memperkirakan titik-titik ini, dan menghubungkan titik-titiknya, sehingga kita dapatkan plotting dari secara linear dari kasus ini, seperti yang sudah ditampilkan ini. Selanjutnya, plotting secara semi-logaritmik. Dengan rumus yang sama, A sama dengan A0 E min alfa T, untuk mendapatkan persamaan garisnya, kita lenkan kedua ruas, yaitu len A sama dengan len A0 min alfa T. Nah, jika kita lihat, ini sama seperti persamaan garis lurus, yaitu dengan sama dengan minus alfa T plus len A0. Len A0 ini berupa konstantanya, dan T berupa nilai X-nya. Sehingga kita dapatkan nilai gradiennya sebesar minus lambda. Minus lambda T sama dengan NX, sehingga gradiennya sama dengan minus lambda. Di mana menghitung gradien itu kita dapatkan dengan dy per dx, yaitu nilainya seperti yang sudah kita ketahui, dihitung sebelumnya itu 0,0154. Karena di sini minus, kita kasih minus. Selanjutnya kita tinggal menghitung saat T sama dengan 0, di mana kita ketahui saat T sama dengan 0, dia bernilai 8,64 kali 10 pangkat 12 unit per hari. Di sini di plot pertama kalinya untuk T sama dengan 0. Selanjutnya kita buat persamaan garis dengan M minus 0,0154, sehingga bentuknya akan seperti ini. Kurang lebih sama dengan plot secara linear, namun ini menggunakan garis lurus dengan gradien M sama dengan minus 0,0154. Untuk soal terakhir, yaitu menghitung count rate dari cesium 137 yang bernilai 0,45 kali 10 pangkat 6 puls per menit, dengan energi fotonnya sebesar 0,662 MeV. Kita diminta untuk menghitung count per menit dari foton dengan energi yang berada di antara 30 sampai 40 kV dengan mengasumsikan. Untuk yang soal yang pertama, soal yang kedua itu dengan mengasumsikan energi yang dihitung tiap 10 kali foton, maka kita harus menghitung nilai aktivitas dari sumbernya. Soal pertama yaitu menghitung count rate-nya untuk rata-rata antara 30 sampai 40 kilo elektron volt. Dari rumus daya radiasi sumber, kita ketahui rumusnya yaitu W sama dengan EA per M, di mana E adalah energi peluruhan, A-nya adalah aktivitas radiasi, dan M-nya massa molar. Karena ini sama, M-nya sama, maka M-nya bisa kita separate. Dengan nilai A1 dalam soal kita ketahui sebesar 0,4510 pangkat 6 puls per menit, dan E1-nya sebesar 0,662. Nah, untuk E2-nya saya memperkirakan rata-rata antara 30 sampai 40, yaitu 35 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Sehingga kita dapatkan melalui persamaan seperti ini, W1 sama dengan W2, E1 A1 per M,
sama dengan E2 kali A2 per M. Seperti yang saya katakan tadi, M-nya bisa kita coret karena foton yang digunakan yaitu sama, jenisnya yaitu cesium 137 sumbernya. Sehingga kita dapatkan E1 kali A1 sama dengan E2 kali A2. Sehingga dapat dengan mudah kita mendapatkan nilai A2 dengan mensubstitusikan nilai E1, A1, dan E2. E1-nya 0,662 kali 10 pangkat 6, A1 0,45 kali 10 pangkat 6, dan E2-nya 35 kali 10 pangkat 3. Sehingga A2-nya yaitu sebesar 8,51 kali 10 pangkat 6 puls per menit. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung aktivitas sumber atau A0 tiap perubahan T sama dengan 10 menit. Dengan demikian, T paruhnya atau setengahnya kita dapatkan nilainya setengah dari 10, yaitu 5 menit. Dengan rumus T setengah sama dengan ln 2 per lambda, maka kita dapatkan nilai lambda atau gelombangnya yaitu ln 2 per T setengah. Di mana ln 2 nilainya mendekati 0,693 dibagi 5. Kita dapatkan nilainya sebesar 0,1386 per menit. Selanjutnya kita dapat menghitung aktivitas. Sebelumnya akan menghitung N2 terlebih dahulu dari rumus A2 dengan N2 kali lambda, sehingga kita ketahui nilai A2 dan lambda, kita dapat dengan mudah mendapatkan nilai N2, yaitu sebesar A2 per lambda 8,51 kali 10 pangkat 6 dibagi 0,1386. Kita dapatkan N2-nya yaitu sebesar 6,13 kali 10 pangkat 7 volts. Selanjutnya, dengan mendapatkan nilai N2, kita dapat mendapatkan nilai N0. Dengan rumus N2 sama dengan N0 kali E minus alpha minus lambda kali T. Dengan N2 yang sudah diketahui, lambda yang sudah diketahui, dengan T sama dengan 10, seperti yang di soal, kita dapat mendapatkan nilai N0, yaitu dengan N2 per E minus lambda kali T. N2-nya 6,1310 pangkat 7, dengan lambdanya 0,1386 kalikan T10. Maka kita dapatkan nilai N0-nya yaitu sebesar 2,45 kali 10 pangkat 8 volts. Nah, setelah ini kita baru bisa menghitung aktivitas sumber A0 yaitu dengan mengalihkan N0 kali lambda. Kita sudah dapatkan nilai N0 yaitu sebesar 2,45 kali 10 pangkat 8 volts dikalikan lambda yang sudah kita dapatkan juga 0,1386 per menit. Sehingga kita dapatkan nilai A0 atau aktivitas sumbernya sebesar 3,4 kali 10 pangkat 7 volts per menit. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.